untuk kita semua. Saya Muhammad Nazimi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini akan diskusi sekilas tentang partai politik dan pemilu. Bersama saya narasumber Mas Fernanda Zulkarnain dari fraksi Partai Golkar, sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo dan Ketua DPT Partai Golkar Kota Probolinggo. Sebelum itu bisa diperkenalkan dari komisi apa bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernanda Zulkarnain. Saya Ketua DPT Partai Golkar Kota Probolinggo dan juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo. Karena unsur pimpinan sehingga kita tidak masuk di komisi manapun. Oh, tidak masuk komisi. Karena kita unsur pimpinan. Oh, iya. Ketua dan para wakil ketua adalah unsur pimpinan. Jadi yang masuk di komisi adalah para anggota DPRD. Oke, langsung saja bahas mengenai sekilas partai politik. Jadi kan kalau bicara partai politik, kalau orang yang kurang paham, kurang tahu gitu kan, partai politik ya seperti Partai Golkar, Liga, atau mereka beranggapan kan orang yang di dalamnya nih perkumpulan orang terus nanti mencalonkan sebagai legislatif. Begitu kan pemikiran orang-orang yang kurang pahamnya partai politik. Jadi partai politik itu seperti apa? Nah, kalau partai politik memang tidak semua anggota partai politik ujung-ujungnya itu mencalonkan diri sebagai entah itu menjadi seorang calon legislatif atau kepala daerah kan begitu, tidak serta-merta seperti itu. Memang organisasi politik ini memang perkumpulan kami yang berdiri dan ujungnya memang titik tertingginya adalah bagaimana kita bisa membantu memakmurkan masyarakat. Salah satunya yang melalui menjadi anggota legislatif, kepala daerah dan lain-lain. Terus terbentuknya partai politik di Indonesia kan, apakah orang-orang perkumpulan orang tersebut sadar akan kesadaran politiknya sehingga mereka membentuk organisasi tersebut untuk membangun bangsa Indonesia ini atau seperti apa? Iya, yang saya tahu terutama dari Partai Golkar kan juga dibentuk 30-an tahun yang lalu kan setelah kemerdekaan karena untuk menyeimbangkan, jadi ada partai politik yang menurut Partai Golkar itu kalau memimpin kurang pas, sehingga Partai Golkar itu kumpulan orang-orang ini membentuk partai politik, dulu namanya Sekber pertama, sekretaris bersama, sebelum Partai Golkar ada Sekber. Nah itu dibentuk ya untuk memenangkan pada pemilu pada tahun itu untuk menjadi presiden dan bisa memakmurkan masyarakat kita. Terus sumber keuangan partai politik itu apa, dari iuran para anggota atau dari mana? Partai politik itu sumbernya ada dua. Yang pertama adalah dari bantuan dari pemerintah yang sudah diatur secara undang-undang, nilainya dan lain-lain sudah diatur. Yang kedua juga ya sumbangan sukarela dari kami para anggota. Jadi antara parpol satu dan yang lain berbeda kan? Berbeda. Terus masalah pemilu, pemilu di mana masyarakat kan mungkin hanya sekedar mencoblos, datang ke TPS, atau juga sebatas arena kompetisi para kandidatnya. Jadi sebenarnya arti pemilu itu bagaimana? Jadi itu yang memang tugas kita bersama untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa pemilu itu bukan sekedar kegiatan 5 tahunan yang nanti ada muka-muka yang harus dicoblos atau nama-nama yang dicoblos, karena pemilu itu kan kita mencari pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin kita, pemimpin kota, pemimpin kabupaten, wakilnya rakyat. Nah kalau kayak saya sekarang di DPRD kan kita ini kan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi kita ini wakilnya rakyat, wakilnya mereka. Jadi bukan hanya sekedar mereka memilih, tapi pada saat mereka memilih yang benar, semua yang kurang dari mereka akan diperjuangkan oleh kami melalui DPRD itu. Ya tugasnya adik-adik mahasiswa juga untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa pemilu bukan sekedar mencoblos nama, tapi memilih wakilnya mereka nantinya untuk memperjuangkan hak-hak mereka.
kan menyerap aspirasi masyarakat Mas, ya. itu betul. Terus banyak juga di kalangan masyarakat ini kan kurangnya kesadaran arti pemilu. Jadi mereka datang ke TPS ujung-ujungnya nanti golput gitu. Jadi alasan yang mendasari mereka golput itu apa kan, mengingat golput juga tidak bisa dipidana. Yang bisa dipidana kan mereka yang menghalangi sehingga kehilangan hak suaranya. Jadi mereka melakukan golput itu kenapa gitu? Ya mungkin saya juga tidak tahu ya, kan kita harus tanya langsung ke masyarakatnya. Cuman mungkin ya karena kurangnya pemahaman mereka. Apa mereka bisa tanya apa untungnya saya untuk mencoblos si A kan gitu. Ya untungnya pada saat nanti yang dicoblos itu jadi, dia akan memperjuangkan hak-hak masyarakat itu. Karena seorang masyarakat sulit mau memperjuangkan haknya secara pribadi kepada pemerintah. Nah, kalau melalui DPRD kan lebih sulit. Ya mungkin karena kurangnya pemahaman masyarakat. Terus proses pemilu itu sendiri gimana? Proses singkatnya bisa dijelaskan sih? Kalau dari secara detail yang paham tentunya KPU ya. Memang KPU itu memang tugasnya khusus pada pemilu itu. Cuman kalau dari kacamata kami di partai politik ya prosesnya memang ada juga proses waktunya ya. Dari internal kami juga ada prosesnya, yaitu kami mengumpulkan calon-calon legislatif maupun calon kepala daerah. Kami survei bagaimana kekuatan suaranya. Setelah dari partai memang menginginkan si A untuk maju, ya kita mengikuti tahapan-tahapan pemilu yang sudah disediakan oleh negara, oleh KPU. Mulai dari pencalonan, terus apa itu sebelumnya pemilihan gitu. Kan ada waktu dikasih untuk turun ke masyarakat itu sampai pada pemilihannya, hari tenang sampai pada pencoblosan. Oke, jadi itu. Jadi partai politik itu bukan sekedar ajang kompetisi bagi para kandidat, juga perkumpulan mereka untuk memperjuangkan bangsa Indonesia sendiri. Terus juga pemilu itu bukan sekedar mencoblos. Jadi kita harus sadar dari diri kita sendiri bahwa pentingnya pemilu itu juga untuk kita sendiri. Jadi para wakil rakyat nanti akan menyerap aspirasi dari kita yang akan disampaikan nanti ke pemerintah. Terima kasih Mas Fernanda. Sekian diskusi singkat. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.